Baik, selamat berjumpa kembali dengan Bambang dari Grade A Training Channel. Kali ini yang ingin saya kemukakan adalah yang berkaitan atau mengenai telemarketing. Jadi mengenal telemarketing itu apa? Tele itu jarak jauh, marketing menjual. Jadi menjual sesuatu dengan jarak jauh. Mari kita lihat slide-nya. Jadi telemarketing itu artinya memasarkan barang atau jasa. Jadi jasa pun juga merupakan satu produk. Dengan cara bertelepon secara sukarela. Artinya dalam hal ini tidak boleh memaksa kepada pelanggan potensial. Jadi memasarkan barang atau jasa dengan cara bertelepon secara sukarela kepada pelanggan potensial. Nah, di dalam telemarketing ini ada beberapa hal yang perlu diingat atau fungsinya dari telemarketing itu apa? Yang pertama itu adalah untuk mengenerate sales. Jadi membuat sales. Ya. Tapi tidak selalu harus mengenerate sales karena juga bisa mengenerate appointment. Jadi hanya untuk sekedar janjian. Ataupun juga bisa bermakna untuk, jadi telepon kita ini bermakna untuk mengenerate leads. Jadi menghasilkan satu potensial customer pemimpinnya yang bisa mempengaruhi yang lainnya. Nah, bagusnya dari telemarketing ini adalah lebih interaktif dan personal karena berhubungan langsung. Jadi one to one. Dari orang kepada orang. Dan lebih interaktif karena dengan telepon itu responnya bisa segera, bisa cepat. Jadi telemarketing itu sebetulnya adalah menjual dari jarak jauh. Ya. Dan bagus untuk mendapatkan ROI yang baik. Jadi return on investment-nya bagus dalam arti bahwa untungnya lebih banyak daripada mudaratnya. Ya, kebaikannya lebih banyak. Ya. Karena kita tidak harus datang sendiri, kita tidak harus face to face. Tapi perlu diingat bahwa setiap tindakan bisnis itu juga harus menjadi hasil yang terukur. Ini di sini, measurable result. Ya. Dan immediate rapport with customer. Jadi bisa membina hubungan langsung dengan customer. Ya. Hanya ini sebaiknya jangan langsung, jangan cold calling langsung telepon. Ini paling bagus itu lewat ada yang namanya bridging. Bridging itu kita memberikan surat dulu, lalu kita memfollow up dengan telepon. Jadi sehingga kita enak waktu pas ngomongnya. Jadi menyambung atau perkenalan kita yang sudah kita lakukan lewat pengiriman surat, maka saya dengan ini menghubungi Bapak. Nah, itu adalah bridging. Jadi enak membuat hubungan itu enak. Nah, hal kaitan dengan technical issues bisa dijelaskan lebih jelas lagi. Itu hal-hal yang berkaitan dengan telemarketing secara ringkas. Ya. Kalau secara detail ya Anda harus ikut trainingnya itu agak lebih panjang sedikit. Nah, perilaku dalam telemarketing artinya kalau Anda bekerja dalam telemarketing sebagai perkenalan, ya ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama itu adalah walaupun kita kerjaannya telemarketing, tapi jangan seperti telemarketer, gitu loh. Artinya jangan terlalu terfokus kepada skrip yang kaku. Jadi biasa saja. Jadi menelpon juga biasa, ya, dengan gaya yang ramah, dengan nada suara yang ramah, ya, dan tidak selalu memulainya itu adalah dengan menawarkan. Makanya jangan seperti telemarketer. Yang kedua perlu diperhatikan yang namanya target ini, karena target itu satu orang telemarketer itu bisa
100 sampai 150 call per hari. Jadi kita harus apa namanya? Harus mengatur persiapan, mengatur nafas, mengatur emosi, karena banyak targetnya dalam satu hari. Ini yang sudah yang sudah top ya. Nah, yang ketiga adalah persiapan adalah segaranya, terutama data. Anda kalau tidak punya data, itu tidak bisa ngomong udah. Nanti begitu. Lah kalau mengenai barang yang ini, waduh, mohon maaf tidak ada lah, karena kita tidak punya datanya. Ya, jadi data itu penting. Data dan itu harus kita kuasai. Apa di luar kepala itu. Hanya ya harus dicek karena saking apanya lama-lama itu pakai data lama. Lalu yang keempat, pelajari apa yang diinginkan oleh pelanggan. Dan semua pelanggan itu keinginannya sebetulnya sepele itu, pengen cepat, pengen murah, pengen komplit, pengen ramah, pokoknya yang serba enak-enak itu pasti yang diinginkan pelanggan. Tapi itu harus pas ya. Yang kelima adalah berlatih. Practice makes perfect, dari praktek membuat kita semakin sempurna. Dan dapatkan umpan balik. Artinya kita harus mendapatkan pasangan ataupun atasan ataupun orang lain yang bisa memberikan umpan balik. Dalam telemarketing yang keenam harus punya senjata, terutama pengendalian emosi. Ya, karena emosi ini ter-challenge, artinya tertantang banget. Kita kadang-kadang menghadapi customer yang baik, kadang-kadang menghadapi customer yang galak, kadang-kadang termasuk mendapatkan customer yang nyinyir, ya ini harus kuat emosinya kita. Makanya kecerdasan emosional penting ya untuk telemarketer. Dan kemampuan untuk bangkit. Jadi kalau ditolak, dicuekin, dilecehkan dan sebagainya itu bangkit lagi. Jadi itu semua tidak mempengaruhi tujuan kita ataupun pekerjaannya kita. Yang ketujuh ya harus terampil ya terutama dalam menangani keberatan. Bogis. Nah, ini detailnya nanti waktu pas kita role play itu sebetulnya. Ya, jadi bisa diperbaiki mana yang kata-kata bagus, mana yang kurang bagus. Yang kedelapan, membangun momentum. Artinya kombinasi antara data, sistem, dan keterampilannya kita itu pas di dalam menyelesaikan satu masalah. Ya. Yang kesembilan adalah kita nih telemarketer itu harus bisa memotivasi orang untuk membeli. Kan gitu tujuannya. Nah, kita tidak bisa memotivasi orang kalau kita sendiri tidak termotivasi. Nah, dengan kata lain, sebelum kita memotivasi orang lain, kita harus termotivasi dulu. Ya. Makanya kebahagiaannya kita ini juga akan menular kepada customer. Pikirannya kita juga akan mempengaruhi pikirannya customer. Yang ke-10, ini kita harus belajar teknik bertanya dengan pertanyaan yang bagus. Ya, dengan pertanyaan yang bagus. Jangan sampai customer itu tersinggung dengan pertanyaannya kita. Oke, jadi itu hal-hal yang berkaitan dengan pengenalan mengenai telemarketing, apa pekerjaannya, dan perilakunya seperti apa. Oke, baik, terima kasih. Ya, mudah-mudahan ini ada manfaatnya. Di halaman terakhir, jangan lupa untuk tetap stay tune on Grade A Training Channel, sehingga kita bisa menyediakan berbagai topik yang bermanfaat. Terima kasih. Sampai ketemu lagi.